Shalom untuk kita semua. Firman Tuhan yang menyapa kita, yang menjadi renungan untuk kita hari ini, tertulis dalam Efesus 6 ayat yang ke-11. Beginilah firman Tuhan: kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini membawa kita ke dalam firman Tuhan, yaitu jadilah kuat di dalam Tuhan. Saudara yang terkasih, pernahkah kita melihat suatu bangunan, rumah, sekolah, maupun pabrik? Pastinya ketika kita melihatnya dan membuatnya, yang pertama kali yaitu pondasinya. Kenapa? Karena suatu bangunan itu mampu ditopang dengan adanya pondasi. Namun dalam hal ini pastilah diperlukan suatu pondasi yang kuat, yaitu material yang kuat, agar bangunan itu dapat berdiri dengan kokoh dan kuat walaupun badai menghalang. Seperti itu jugalah dengan kita di dalam setiap fase kehidupan kita, maupun itu pahit maupun itu manis. Namun satu hal, Yesus Tuhan inginkan agar kita menjadi orang Kristen yang kuat di dalamnya, yaitu dengan mengenakan perlengkapan senjata Allah. Apakah perlengkapan senjata Allah? Yaitu di mana kita selalu berdiri tegap, berikat pinggangkan keadilan dan kebenaran. Tujuannya adalah agar kita mampu untuk bertahan dan melawan siasat dari iblis. Saudara yang terkasih, segala pengaruh dan nafsu duniawi pasti akan datang mendatangi kita, baik itu ketika kita lengah dalam kesusahan atau apapun itu, pasti pengaruh itu akan datang. Namun yang paling penting kita ketahui, kita harus memakai senjata Allah. Mengapa? Karena musuh utama kita dalam peperangan rohani adalah iblis, yang membawa kita ke dalam hawa nafsu dunia dan kedagingan. Walaupun di ayat selanjutnya dikatakan, yaitu untuk melawan pemerintah, penguasa, dan melawan roh-roh jahat di udara. Tapi musuh utama kita yaitu iblis, dengan berbagai kekuatan dan kelicikannya. Saudara yang terkasih, kita dapat juga lihat dari kisah Goliat dan Daud, di mana Goliat memiliki postur yang kuat untuk mengalahkan musuh. Namun Daud mengandalkan Tuhan. Namun siapakah yang menang? Pemenangnya adalah Daud. Kenapa? Karena dia tidak mengandalkan pemikirannya sendiri, kekuatannya sendiri, namun ia berlandaskan kebenaran dan kekuatan hanya kepada Tuhan. Orang seperti Goliat yang memiliki fisik yang kuat namun tidak memiliki serta mempunyai iman kepada Tuhan, bukanlah orang yang kuat tahan uji yang dimaksudkan dalam Tuhan. Sebab itu saudara-saudaraku, melalui nats ini kita dimintakan agar jadilah kuat dalam firman Tuhan, sehingga kita kuat dalam Tuhan, di mana walaupun banyak hal yang dapat menjauhkan kita dengan Tuhan, sehingga kita tidak lagi hidup dalam Dia, bisa berupa hal yang berkaitan dengan kelimpahan atau kekurangan, bisa juga berupa hal yang berkaitan dengan kekenyangan atau kelaparan. Namun di sini Paulus yang telah mengalami semua itu, namun ingin mengingatkan kita agar jangan terkecoh oleh apapun itu yang dapat membuat kita jauh dalam Tuhan. Untuk itu
kali ini, marilah kita untuk terus hanya dan tetap berada dalam Tuhan, karena kita beroleh kekuatan yang kita perlukan hanya dengan Dia. Untuk itu, jadilah kuat di dalam Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.